Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Aida, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, nomor peserta PPG 2015 0703 640 38400001, NIM PPG A922230165. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Yang mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Wah, siap. Sebelum kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pada hari ini Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan itu adalah barisan dan deret. Nah, kalian harus semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya, materi sebelumnya dari baris dan deret itu apa? Barisan bilangan. Barisan bilangan. Sebelum kita memahami barisan dan deret, kita harus memahami tentang barisan bilangan. Apa namanya barisan bilangan? Suatu barisan bilangan yang selisih Apa namanya? adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua berturutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, berarti barisan bilangan itu barisan yang selisihnya tetap ya. Kalau misalnya yang bilangan pertama itu 2, maka selisihnya yang berikutnya harus 2. Barisan bilangan. Baik, kita mulai pelajaran hari ini itu tentang barisan dan deret. Sebelum kamu lihat soal yang akan ditampilkan, kalian lihat dulu, kalian cermati dulu video yang akan ditayangkan. Halo semuanya, saya Putri Surya dari E1M12023 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Berangkat saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai garis dan deret aritmatika. Hai, berangkat saya bertanya-tanya garis dan deret aritmatika. Boleh kok, ini aku jelasin. Barisan aritmatika merupakan barisan yang mempunyai selisih atau beda yang tetap antara dua suku berurutan. Untuk umum, bisa kita cermati dari contoh yang tertera bahwa barisan aritmatika yaitu di mana tiap suku pertama dengan suku kedua dan seterusnya memiliki beda yang sama, sedangkan deret aritmatika menjumlahkan tiap suku serta memiliki beda yang sama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai suku ke N barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan
A plus N 1 kali B, di mana A yaitu suku pertama dari barisan aritmatika, B yaitu selisih dua suku yang berurutan. Kalau suatu barisan aritmatika, U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus 2B, hingga UN sama dengan A plus N 1 kali B. Yang kedua, mengenai jumlah N suku pertama dari aritmatika. Dengan rumus Sn sama dengan N per 2A plus N 1 kali B, di mana N yaitu banyak suku bilangan, A yaitu suku pertama, dan B yaitu beda dua suku. Yang ketiga, mengenai sisipan. Dengan rumus B aksen sama dengan B per K plus 1, di mana B aksen yaitu beda atau selisih barisan aritmatika baru, B yaitu beda atau selisih barisan aritmatika lama, dan K yaitu jumlah atau banyaknya bilangan yang disisipkan ke barisan aritmatika lama. Terus gimana sih penggunaan baris dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari? Ya udah, yuk kita lihat penerapannya. Ada seorang paman yang bernama Ari. Dia sangat menyukai percobaan. Di suatu hari, paman mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, paman selalu menyiram dan memberi pupuk kepada tanaman. Sehingga setiap minggu paman selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Pada minggu subur, minggu ketiga, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Paman berencana membangun tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, dengan kalian berapakah tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Nah, coba kita perhatikan. Kenaikan tinggi tanaman dari minggu ke-1 ke minggu ke-2 adalah 5 cm. Nah, begitu pun dari minggu ke-2 ke minggu ke-3 itu pun sama, 5 cm. Nah, begitu pun untuk kenaikan di minggu selanjutnya, kita menunjukkan kenaikannya sama, yaitu 5 cm. Jadi, setiap minggu tanaman tersebut memiliki perkembangan tinggi yang tetap, yaitu 5 cm. Nah, disinilah terdapat sebuah barisan aritmatika. Dari permasalahan pertumbuhan tanaman tadi bisa kita ubah menjadi bentuk barisan bilangan aritmatika seperti 3, 8, 13, 14, dan seterusnya yang memiliki beda tetap yaitu 5. Nah, pada permasalahan pertumbuhan tanaman tadi bisa dikerjakan menggunakan rumus ini. Nah, coba perhatikan kembali. Diketahui suku pertama atau A yaitu 3 cm, suku kedua yaitu 8, suku ketiga 13, yang beda sukunya yaitu 5 cm. Jadi, suku ke-12-nya adalah U12 sama dengan A-nya yaitu 3, ditambah N-nya yaitu 12, dikurangi 1, dikali B-nya yaitu 5, diperoleh U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5, dikurangi U12 sama dengan 3 ditambah 55 sama dengan 58. Nah, jadi dapat disimpulkan tinggi tanaman paman pada minggu ke-12 adalah 5,8 cm. Wow, begitu aku semakin paham tentang baris dan deret aritmatika. Terima kasih ya. Oke, sama-sama.
Nah, setelah mempelajari maka menerangkan tentang barisan dan deret aritmatika yang kalian lihat dari papan tulis yang ditayangkan tadi, apa yang bisa kalian cermati, yang bisa kalian ambil kesimpulan? Ada video yang ditayangkan tadi tentang barisan dan deret aritmatika. Coba Eva. Para pedagang bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Terus petani bisa menghitung keuntungan dan kerugian dari jumlah total panen dengan perbandingan harga pasaran. Barisan dan deret. Kelihatan? Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian deret aritmatika dengan tepat, dengan jelas, dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan rumus jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dengan tepat. Yang tadi kalian lihat tayangan tadi, ya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengerjakan permasalahan kontekstual yang terkait dengan deret aritmatika dengan tepat dan benar. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Selanjutnya itu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika sudah dijelaskan tadi oleh si Mira. Definisinya, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap 2 suku berturutan selalu merupakan bilangan tetap. Yang dibilang tadi, kalau angka 2 yang pertama berarti urutannya yang selisih kedua itu 2 urutan B-nya. Bilangan tetap tersebut disebut B-nya. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut. Bilangan 1, yang pertama 1, 4, 7, 10, 13. Yang B 28, 14, 20. Itu barisan 3 yang atau C 30, 25, 20, 15. Nah, ketiga ini disebut barisan. Selanjutnya contoh yang A 1, 4, 7, 10, 13. Nah, perbedaannya adalah 3. Setiap perbedaan 1 sampai 1 ke 4 itu 3, 4 ke 7 ada dan 3 juga sampai ke 13. Yang B seperti itu juga sama. Perbedaannya adalah 6. Sama juga rumus suku PN barisan aritmatika dengan suku pertama. Suku pertama itu yang 30 ya. Suku kedua itu 25, suku ketiga itu 20, 4 itu 15 kita turunkan. Nah, untuk mencari suku kedua itu U1 ditambah B sama dengan A ditambah B. Nah, rumusnya, jadi rumus untuk suku PN dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah F dikurang 1 dikali B. Keterangan bisa lihat, bisa kalian lihat. UN itu suku PN, A suku pertama, B beda, N itu banyak suku. Tentukan contoh dari suku ke-8 dan ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, dan 12. Negatif 3, 2, 7, 12. Suku pertamanya adalah 3. Suku keduanya berapa? 2.
Nah, bedanya berapa? Suku kedua dikurang suku pertama. 2 dikurang negatif 3 sama dengan 5. Nah, ini deret aritmetika, definisi. Misalkan U1, U2, U3, UN merupakan suku dari suatu barisan aritmetika. U1 ditambah U2 ditambah U3, titik-titik U ditambah UN disebut deret aritmetika. Dengan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali E. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan SN. Nah, rumusnya adalah SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik UN. Contoh, diketahui suatu barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, 14 tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Lima suku barisan tersebut berarti S sama dengan 5. Nah, Anda sebutkan 2, 5, 8, 11, 14 ditambah yang ini beli adalah merek Samsung K32 dengan kapasitas 128 GB. Setelah yang tadi ternyata handphone tersebut harganya 3.400.000. Untuk membeli handphone, Arya menabung 250 per bulan. Bulan pertama, bulan kedua itu 300.000, bulan ketiga itu 350. Nah, dan seterusnya itu belum mencukupi uang yang harus dibayarkan untuk membeli handphone. Arya meminta kalian membantu dia menghitung kapan dia dapat membeli handphone baru tersebut. Ini suatu permasalahan ya yang bisa kalian menurut kelompoknya masing-masing.
setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Yang kedua, bisa dilihat dari contoh pertama, jika ada 2 orang, banyak jabatan yang terjadi adalah 1. Jika ada 3 orang, banyak jabatan yang tangan yang terjadi adalah 3. Jika ada 4 orang, banyak jabatan tangan yang terjadi adalah 6. Kenapa seperti itu? Berikut adalah uraiannya. Dua orang sama dengan 1 jabatan sama dengan 1. 3 orang sama dengan 3 kali jabatan, yaitu 1 ditambah 2. 4 orang sama dengan 6 jabatan, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3. Apakah uraian dari jabatan tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan bilangan? Jawabannya ya. Kedua, apakah barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika? Jawabannya ialah ya. Bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk barisan deret aritmatika. 4. Bentuk penjumlahan dari suatu barisan aritmatika disebut suatu barisan bilangan yang selisih setiap 2 suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Yang kelima, pilih yang merupakan contoh deret aritmatika, yaitu A, 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11, karena selisihnya sama, yaitu 3. Masalah kedua, berapakah jumlah 20 suku pertama deret 3 ditambah 7 ditambah 11? Masalah 2 hasilnya adalah jumlah 20 suku pertama yaitu 820. Masalah ketiga, setiap akhir bulan Dita selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan pertama ia menabung sebesar 10.000 dan di bulan kedua sebesar 12.000, begitu juga bulan selanjutnya selalu naik 2.000 dari sebelumnya. Maka berapakah jumlah tabungan Dita ketika sudah mencapai 10 tahun, yaitu 190.000. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada jawaban dari hasil kerja kelompok kami. Pada gambar 1, jika ada 2 orang, banyak jabat tangan yang terjadi adalah 1. Daripada hasilnya 1 adalah jika orang pertama dinyatakan A dan orang kedua dinyatakan B, maka yang berjabat hanya 1. Terus gambar yang kedua, jika ada 3 orang, banyak jabatan tangan yang terjadi adalah orang pertama A, orang kedua B, dan orang ketiga C. Maka jabatan tangan yang terjadi adalah 3.
Hasilnya adalah 6. Masalah ketiga, setiap akhir bulan Dita selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan pertama ia menabung sebesar 10.000 dan di bulan kedua sebesar 12.000, begitu juga bulan selanjutnya selalu naik 2.000 dari sebelumnya. Maka berapakah jumlah tabungan Dita ketika sudah mencapai 10 bulan? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, sekian dari kelompok kami. Saya pamit undur diri karena belum maju, saya ingin teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari permasalahan 1, 2, dan 3 yang telah ditampilkan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, semua bisa menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD yang Ibu kasih tadi. Nah, untuk 2 orang yang berjabat tangan, jabat tangan yang akan ditemukan itu sebanyak berapa kali? 1. Kalau 3 orang, jabatan berjabat tangan jumlahnya sebanyak 6 kali. Nah, sama kalau seperti kalian, misalnya 5 orang yang peluang berjabat tangan itu sebanyak berapa? Kalau 10, kalau 5? 10 kali. 10 kali. Sebelum kamu belajar besok, harus dipelajari dulu. Nanti atau dibilang dulu, baru kita pelajari besoknya. Nah, kembalikan ke tempatnya. Untuk pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berulang dulu Semua siap? Sebelum kita mulai, maka kita berdoa mulai.